sibuk, jadi kami minta waktu diperbolehkan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu timnya. Ini timnya lengkap nih Pak. Iya. Jadi saya Muharro Jalil, paling muda Pak di situ. Kemudian Mas Aris pemimpin redaksi, kemudian Pak Edi wakil redaksi. Nah ini Pak Luki yang tanggung jawab di online sama TV asuransi Pak. Kemudian Pak Arif yang fotografer. Nah kita ada reporter satu lagi yang karena yang masih muda, kaderisasi nanti. Jadi kira-kira itu dulu Pak. Terima kasih waktunya Pak. Jadi di media asuransi ada kolom atau rubrik namanya interview with Pak. Itu biasanya perjalanan karir, kemudian pandangan tokoh dari industri keuangan, jasa keuangan gitu. Boleh banking, boleh insurance, finance dan sebagainya, jasa keuangan. Nah, kemudian ada juga sedikit mengenai perjalanan karir. Yang penting pandangannya dan juga perjalanan karir. Tapi sebelumnya kami ikut Berbela-Sungkawa kemarin Pak. Iya Pak. Iya. Pak hebat juga ya. Pak Muhammad Zain. Ini mulai ya Pak? Iya silakan. Jadi kalau perjalanan karir Bapak lebih banyak di bank ya Pak, di banking ya Pak? Betul, di bank. Iya. Belum dari IPB. Apa dulu punya cita-cita jadi bankir gitu Pak? Karena IPB kan singkatan Institut Perbankan Indonesia. Iya, saya mengambil bidang studi itu di teknologi pertanian ya. Industri pertanian. Industri. Itu waktu itu dibuka jurusan teknologi industri pertanian. Jadi saya angkatan yang pertama. Karena memang waktu masuk IPB kan program PMDK waktu itu. Wah, nilainya bagus terus dong kalau gitu. Itu tanpa tes kan, Iya, langsung diterima dan masuk ke namanya TPB kan, tingkat persiapan bersama, belum ada penjurusan. Jadi mahasiswa tingkat 1 memilih jurusan dan jurusan favorit itu adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Dan jurusannya termasuk ada 3 waktu itu jurusan. Yang lama kan mekanisasi pertanian, kemudian teknologi pangan dan gizi, tapi yang baru teknologi industri pertanian. Saya mengambil di situ. Jadi aspek yang di situ tuh aspek lebih kepada industri, jadi ekosistem industri, input output itu dipelajari, termasuk aspek keuangan, bagaimana membangun suatu industri, feasibility study dan sebagainya. Dasar-dasarnya nggak terlalu banyak, dasar-dasar pertaniannya itu nggak terlalu. Ini adalah pasca panen, gitu kan, mau dijadikan apa. Itu saya ngambil jurusan itu. Jadi salah satu deskripsi saya pun itu mengenai FS ya, feasibility study, pendirian pabrik bahan pengumpuk daging dari enzim papain. Gitu. Masih ingat ya Pak? Masih ingat ya. Jadi bukunya dicari-cari orang tuh karena ini aspeknya luas. Nah, ketika saya lulus tahun 1984, kita nyari kerja kan, kerja kemana nih, mau ke industri, apakah jadi dosen, ditawarin jadi dosen, atau mau jadi profesional di perusahaan-perusahaan, atau menjadi researchers, ya. Dan satu yang menarik adalah dari perbankan. Perbankan membuka project untuk, dulu namanya ada PBSN, Perkebunan Besar Swasta Nasional. Waktu itu kampanye dari pemerintah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, karet, ya, yang utama kelapa sawit, karet, ya, ada juga itu pengembangan daripada tembakau, ya, kemudian kapas, gitu. Itu program pemerintah. Waktu itu masih ada Bank Indonesia punya program bantuan likuiditas, KLBI ya,
likuiditas Bank Indonesia dengan suku bunga yang murah. Nah di situ membutuhkan tenaga yang di bidang ahlinya di bidang sektor pertanian, perkebunan. Jadi saya masuk di situ karena tertarik itu. Jadi dibutuhkan salah satu bank yang menyelenggarakan program PPSN itu ya Bank Ekspor Impor Indonesia atau Exim Bank. Saya milih di situ gitu. Nah di situ mulai saya berkarir dan dari program pemerintah itu kan ada dua, ada yang inti, ada yang plasma. Intinya itu program besar gitu, plasmanya itu rakyat, jadi rakyat punya kebun dalam skala kecil 2 hektar lalu menghasilkan TBS ya, tandan buah segar, itu masuk ke PKS, pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh inti. Dia dapat harganya berapa, jadi dia apa terjamin lah gitu. Nah saya ke bagian peernya, kemudian juga dari sawit, kapas, tembakau. Ya, di situ tahun 86, 87 ya. Nah setelah itu ada program pendidikan master degree ya, S2 negara lain. Ya itu kan seleksi, dari pegawai seleksi, kemudian saya terpilih sebagai pegawai yang dikirim. Itu berat, harus ngambil bidang ekonomi, finance itu. Mulai dari situ. Nah, finance kemudian dapat sekolah di Amerika. Ada preparation dulu di Boulder di Colorado, kurang lebih di Jakarta berapa bulan, 4 bulan, dan di Boulder kira-kira 5 bulan. Lalu saya sekolah ambil MBA Finance di University of Notre Dame di Indiana. Ambilnya Finance. Nah setelah itu pulang nggak balik lagi ke bidang yang sebelumnya, bidang ke treasury. Oh langsung ke treasury. Treasury-nya khusus di Asset Liability Management, namanya tuh ALM atau ALMA gitu. Itu udah ngelihatnya udah makro perusahaan. Perusahaan kan kalau bank itu menghimpun dana masyarakat, ya kan, dalam bentuk tabungan, deposito, ya, kemudian dihitung cost-nya berapa, lalu ditempatkan di lending, di bank, di kredit dan sebagainya. Itu ada marginnya berapa, ada risikonya berapa, itu hitungan saya tuh semua itu pakai sistem. Itu jadi saya kembali tahun 94 ditaruh ya di bidang asset liability management, membangun. Tadinya nggak ada, sistemnya baru bikin itu. Oleh dari Bapak berarti? 94 belum merger ya? Oh belum, jauh. Merger kan itu kan tahun 99. Di 90-an itu masih ekonomi Indonesia masih bagus, masih stabil. Ya. Dan Bank Exim salah satu bank yang cukup bagus lah, konservatif, kecil tapi punya kontribusi yang bagus. Yang SDM-nya bagus. SDM-nya itu terkenal punya integritas dan dipakai di mana-mana. Begitu masuk ke situ, bidang situ, ya sudah mutasinya ke bidang lainnya. Jadi setelah di situ di Asset Liability Management sampai ke level kepala departemen lah gitu, departemen head. Lalu dipindahkan ke bagian penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan. Jadi yang bikin rencana kerja perusahaan, bagian itu tuh saya itu. Nah waktu itu di bank-bank pemerintah ya, di Bank Exim termasuk Bank Exim itu langka mengangkat orang muda itu dari jadi, kalau dulu kan paling tinggi itu namanya kepala biro. Jadi saya sebagai kepala biro yang muda itu umur 37 tahun gitu. Udah kepala biro perencanaan dan pengembangan.
walaupun cuma sebentar karena habis itu krisis. Oke. Habis itu krisis kan 97. Nah krisis setelah itu ada rekap penggabungan, saya masuk di tim manajernya itu. Jadi menghitung berapa sih kebutuhan nilai rekapnya Bank Mandiri. Itu saya di situ. Lalu apa namanya? Pemerintah memberikan rekap kurang lebih finalnya itu 173 triliun. Nah waktu itu kan ada monitoring dari IMF kan, bank itu ada fungsi compliant, kepatuhan yang harus ada. Itu ada direktur kepatuhan. Itu baru ya Pak, baru muncul. Tahun 97 98. Baru setelah ada ya kan. Itu setelah IMF juga itu. Itu ada PBI-nya yang mewajibkan itu. Jadi direkturnya ada, dan ada di bawahnya ada unit namanya compliant, kepatuhan, yang fungsi kepatuhan. Dan saya menjadi group head, atau kalau itu namanya group head compliant yang pertama di Bank Mandiri. Izin Pak Oki, kayaknya duduknya kok kurang nyaman ya? Itu mah ya? Atau mau yang kursi lebih lebar gitu? Enggak apa-apa, gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak nggak enak gitu. Iya, ini nggak apa-apa. Santai. Ya lah. Biar lebih santai. Gimana? Lebih santai, udah. Kalau Iya. ya. Oke. Monggo. Dilanjutkan ya. Iya. Iya. Iya Pak. Jadi bergabung di situ. Begitu MF modalnya dimasukkan, Iya. lalu ada fungsi compliance, saya sebagai group head Head, compliance. Lalu dari pemegang saham, dari manajemen menginginkan supaya Bank Mandiri itu menjadi public company, menjadi IPO. Oke. Nah, siapa ditunjuk-tunjuk menjadi, kalau steering committee-nya ya pastilah direksi yang Yeah. direksi gitu kan. Nah, tim working-nya itu siapa? Akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua. Saya bukan ketua, wakil ya, tapi ketuanya itu adalah CFO. Yeah. CFO itu kan adalah bagian daripada Direksi. manajemen, nanti ketuanya. Tapi saya wakil, jadi day to day-nya saya yang jadi wakil ketua, namanya IPO working team itu kan. Jadi menyiapkan dokumen IPO, ya bikin prospektus, bikin laporan keuangan audited diperiksa, valuasi gitu kan. Terus semuanya itu disiapkan. Itu 2001. Lalu terrealisirnya 2003. Ya. Juli atau lupa, 4 Juli 2003. Jadi listed company itu kan harga nominalnya Rp500, harganya 675 kalau nggak salah, itu initial price-nya itu. Itu awalnya begitu. Ya. 2003 selesai IPO, udah tugas saya selesai, terus dapat penugasan di anak perusahaan di Bank Syariah Mandiri. Oke. Sebagai direktur Bank Syariah Mandiri 2003 akhir, ya Desember 2003 saya ingat. Lalu sampai 2005 Juni, karena Bank Mandiri ada gelombang lagi kan, Iya. masalah-masalah apa namanya, fraud, ya pembelian daripada aset ex-BPPN dibeli lagi dan sebagainya itu, sehingga 3 direksinya itu kan ditahan, termasuk Dirut, Wadirut sama Direktur Corporate Banking gitu. 2005. Lalu masuk manajemen baru, ya yang dipimpin oleh Pak Agus Martowardoyo. Saya diminta balik, balik ke Bank Mandiri, ya kan, di compliance sebentar meneruskan itu hanya 6 bulan, kemudian suruh memimpin kepala internal audit. Karena
karena masalah itu terjadi. Kenapa internal audit Bank Mandiri tidak menangkap isu itu gitu ya? Kenapa yang menangkap itu dari luar, dari BPK? Jadi ada layer satunya nggak jalan, itu nggak jalan. Kalau lu lihat kan ada 3 line of defense itu kan. Jadi itu nggak jalan. Yang nangkap BPK. Ada temuan listnya ada 95, dibiarkan aja gitu pending gitu kan. Jadi saya suruh membereskan fungsi internal audit Bank Mandiri dengan tantangan hanya dikasih waktu 6 bulan. Jadi beresin tuh internal audit. Kalau nggak sanggup, saya mau outsource fungsi internal auditnya Bank Mandiri ke KAP, Kantor Akuntan Publik. Aduh, mana tuh ya. Saya panggil tuh seluruh staf-staf ini kan. Kalian mau nggak tantangan itu? Berani nggak? Berani. Mereka kan biasanya kan masih ini, masih terkotak-kotak, masih silo. Saya orang dari Bank Bumidaya, saya orang dari Bank Dagang Negara, saya orang Bank Exim Buapindo. Saya bilang udah nggak ada itu. Kita sama-sama Bank Mandiri. Jadi terjadi di OJK juga seperti begitu. Jadi kejadian seperti itu. Saya bilang nggak ada, kita hanya diberi waktu cuma 6 bulan. Kita beresin semuanya itu. Temuan BPK-nya harus kita close. Ya kan? Pending isu kita selesaikan semuanya itu. Metodenya diganti menjadi risk based audit dan sebagainya. Ya kan? Ceritanya ya anak-anak muda semangat rubah-rubah itu semuanya. Itu tahun 2006. Saya lakukan kurang lebih 1,5 tahun. 2006, awal 2006 sampai dengan 2007. 2007 sampai 2,5 tahun. Sampai Mei 2008. Mei 2008 saya diangkat jadi direktur. Direktur Bank Mandiri. Pak Budi Sadikin? Belum, si Pak Agus Marto. Jadi 2008 ya relatively 47 tahun gitu ya. Jadi kan direktur gitu kan. Direkturnya suruh nangani membawai compliance dan sekaligus SDM. PS itu SDM tuh kacau juga itu kan. Gitu. Ya, sampai 2014 pegang risk management, lalu ke operation IT dan operation terakhir sampai dengan 2018. Bulan Maret 2018 saya berakhir. Ya. Kemudian udah selesai, saya merasa udah selesai, udah pengabdian sudah cukup lama. Tapi oleh Ibu Menteri BUMN, Ibu Rini Sumarno waktu itu masih dibutuhkan. Jadi diminta untuk sebagai direksi holding di holding pertambangan. Main ID. Dulu namanya bukan Main, masih Inalum lagi. Iya, Inalum dulu, Inalum. Terakhir baru kita ganti nama jadi Main ID. Ya dari tulis itu, lalu di rootnya tuh Pak Budi Sadikin. Ketemu di situ ya Pak? Di Mandiri udah ketemu juga, tapi dia direktur ini ke detail dirutnya ya, Pak. beliau tugas utamanya akuisisi saham Freeport ya tahun 2018. Ya, rame juga. Ya kan 51 targetnya pokoknya di atas 50%. Negosiasi kemana-mana dan sebagainya, strukturnya gimana, akhirnya kita ambil alih 51,2% tanpa modal dari pemerintah, tidak ada PMN-nya, tidak ada penanaman modal pemerintah, nggak ada. Kita hutang dari Global Bond itu berapa? Sebesar berapa ya? Hampir 4 billion ya, 4,5 billion US dollar. Orang nggak percaya juga itu kita mau utang gitu. Tapi ada yang beli juga gitu. Ada yang beli gitu kan. Jatuh temponya kapan itu Pak? Kalau Global Bond ada jatuh temponya? Jatuh temponya kan? Iya ada berapa trans. Oh. Ada transnya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang berapa tahun. Kan ngitung cash flow-nya, kita ngitung mampu pengembalian dari mana gitu kan. Karena juga waktu itu Freeport operasionalnya itu beralih dari open pit. Jadi mining itu ada yang open pit itu yang di
di atas diambil aja gitu kan. Dimasuk ke dalam sekarang. Ya sekarang underground mining itu. Oh, dalam itu masih ratusan kilo. Di dalam itu muter-muter gitu. Sekarang udah selesai. Nah, tapi udah smelter, bangun smelter. Intinya sih yang utangnya yang 4 billion itu udah hampir lunas ya. Nggak ada masalah. Mampu bayar ya Pak, global bond. Bayar. Kan dari ekspor itu udah besar sekali. Nggak pernah gagal bayar ya Pak. Kuponnya itu. Lalu kan kedepannya mau kemana? Iya. Sektor pertambangan itu kan ada anak perusahaan, ada Antam. Antam kan dibanyakan nikelnya. Ada emas juga, nikel. Ada Bukit Asam, batu bara. Ada Timah itu Timah, PT Timah. Ada Inalum, aluminium. Ke depan misalnya apa? Kita bikin trading company di Singapura. Ini berita-berita seperti ini jarang diekspos Pak, padahal kalau diekspos orang jadi optimis Pak. Itu sejarah gitu. Iya. Ya. Kemudian Setelah dari main ID Pak, nah ntar dulu ada yang penting misalnya di main ID ya, kita tuh harusnya hilirisasi sebenarnya udah dari dulu, bukan yang baru sekarang. belum jadi dulu saya bingung juga tuh, kalau kan saya kan pengamat gitu kan, maksudnya mengamati sesuatu yang ada janggal. Kenapa Jepang membangun smelter aluminium di Kuala Tanjung di Medan? Bahan bakunya tidak ada, ya. Kemudian pabriknya harus dibangun dengan mahal dan sebagainya. Jadi ternyata Jepang nih pinternya tuh. Itu dia bangun PLTA, pembangkit tenaga air di Asahan. Nah itu adalah kontribut 40% daripada HPP. Jadi cost untuk itu 40% dari air dan listrik. Nah impornya itu bahan bakunya namanya alumina. Dari impor dari Australia, dari India, dari mana? Kok masuk biayanya itu kan? Iya. Itu gitu. Padahal alumina itu dibuat dari apa? Dari boksit. Kita punya banyak ya Pak. Boksit ada di mana? Di mana-mana, di Kalimantan Barat tuh ada. Jadi zaman saya tuh bikin proyek di Kalimantan Barat, di Mempawah. Ya kan, Borneo Alumina Indonesia BAI gitu kan, bangun supaya dari boksit jadi alumina ini dipakai oleh Inalum. Itu hilirisasi sebenarnya. udah hilirisasi udah ada, baru belakang nikel. Nah kalau nikel itu kan bisa menjadi baterai, komponen daripada baterai ada litiumnya. Betul. Ada macam-macam, tapi baterai komponen nikelnya besar. Ya, tapi kita keburu-buru, kita targetnya itu pertama kan kalau itu bikin baterainya dulu, baterai listrik. Jangan lompat ke mobil listrik. Ini ngotot mau mobil listrik dulu. Nah, itu kecepatan gitu loh. Karena kalau menguasai baterai listrik, semua nanti baterainya dari Indonesia kan hebat juga. Betul. Jangan buru-buru ke listrik itu. Ini orang buru-buru ke listrik itu. Baterainya. Itu ceritanya tuh. Yeah. Nah ini pergantian manajemen bulan akhir Oktober ya 2021 saya selesai di sana, ya sudah selesai gitu. Lalu teman-teman kan saya pengurus di ini kan di Ikatan Bankir Indonesia, saya ketua bidang keanggotaan dan juga operasionalnya lah. Dorong masuk ikut OJK. Gitu. OJK itu kan November, itu kan OJK tuh pembukaan itu Januari gitu. Nggak beda jauh. Ini mikir-mikir juga masuk OJK gitu. Pilihannya waktu itu kan bank Pak ya? Ya, dulu bank. kan kalau milih harus milih. Bapak milihnya bank? Bank. Nah lalu ketika ternyata penugasannya di asuransi, Ya, itu tanda tangan kan. Kalau nanti itu dipilih yang mana ya bersedia. Gitu. Jadi ya dapat penugasan di IKEB waktu itu ya udah ambil aja. Ya itu
ceritanya banyak lah itu apa namanya negosiasi itunya apanya itu udah akhirnya ditawarkan ke IKP mau nggak gitu ya enggak. Iya Pak, Bapak lahir di Bogor, terus Pak Muhammad Zain memang orang Bogor atau bagaimana? Beliau tuh guru. Oh guru Guru di SMA. Bogor, di Bogor Pak. Ya muter-muter. Oh. Dia muter-muter pada saat itu ya pada saatnya di Bogor itu. Jadi saya dengan adik saya yang lahir di Bogor tuh. Berapa bersaudara? Ada 6. Apa nomor? Yang berdua. Jadi emang itu numpang lahir aja itu dulu. Tapi kalau asli apa ya? Asal dari orang tua? Saya ya Jakarta. Oh, Jakarta. Gitu, besar di Jakarta. Itu saya sih dari Bogor. Guru apa yang Bapak ingat nasihat dari Pak Muhammad Zain itu? Beliau itu dulu kalau ingat tuh guru civic. Oh, civic kewarganegaraan. Kewarganegaraan Iya, itu. iya. Jadi beliau tuh kalau sejarah-sejarah ngerti banget. Sejarah-sejarah kerajaan Majapahit, Mataram atau apa, ada Pancasila, ada apa, oh paham dia tuh itu. Apa nasihat yang Bapak ingat dari ayah? Ya artinya kan kita harus punya cita-cita yang tinggi ya. Walaupun beliau bilang saya orang biasa-biasa aja, orang cuma guru aja gitu kan, tapi saya ingin anak-anak saya lebih dari itu gitu kan. Nah itu yang memberikan semangat ya dan mendorong anak-anaknya untuk berkarya ya. Dan alhamdulillah semuanya lulus S1 semua minimal gitu. Yang bangkir Bapak aja atau ada lagi yang jadi bangkir? Yang bangkirnya ya saya doang gitu. Karena saya ya ke IPB kan luar kota itu kan, tinggal itu kos sendiri gitu kan. Di sana pun juga saya berusaha untuk supaya tidak membebani orang tua. Saya kan jadi asisten dosen, kan dapat honor, ya kan. Terus juga saya apply di beasiswa. Saya penerima beasiswa Super Smart. Ya. Iya, saya penerima beasiswa Super Smart gitu. Jadi dengan asisten saya ingat saya 15.000 tuh sebulan itu dapat itu honornya. Dari kos-kosan Beasiswanya ya segitu juga. kosnya Wah, berapa? murah dulu. Kalau itu kan masih bisa hidup lah. Jadi saya udah tingkat 2 tuh saya udah nggak nerima dari orang tua. Udah enggak. Itu sendiri udah mandiri, duitnya dari honor itu sama itu aja gitu. Kalau ibu rumah tangga atau guru juga? Ibu rumah tangga. Dari saya udah Pak, ini pertanyaan pribadi menarik nanti. Mungkin ini pertanyaannya nanti agak masalah pandangan industri ya, silakan Pak. Iya, ini Pak, tadi kan Bapak ceritanya sampai dengan terpilih menjadi IKN ini. Nah, background Bapak itu kan di bank, terus kemudian sempat di pertambangan, dan artinya memang belum pernah ada karir di insuran gitu Pak ya. Memang Bapak punya pengalaman menghandle ALM tadi gitu kan, yang risk management dan lain sebagainya. Nah, waktu itu Bapak saat menerima penugasan itu dan Bapak menyanggupi melihat industri asuransi, waktu itu Bapak seperti apa melihatnya? Dan kemudian kan dalam perjalanan Bapak menginisiasi adanya roadmap. Nah ini sampai kemudian muncul inisiasi roadmap itu bagaimana perjalanannya Pak? Jadi waktu di Bank Mandiri sebagai Direktur Compliance Risk Management dan juga SDM, itu pengambilan keputusan itu harus melibatkan saya pasti, termasuk juga mengenai pertama yang langsung aja lah, dana pensiun. Saya adalah wakil pendiri, jadi Bank Mandiri dan juga legacy yang bergabung itu punya masing-masing punya dana pensiun. Ada 4. Lalu Mandiri pun bikin dana pensiun yang iuran pasti.
lalu ada DPLK. Jadi ada 6 waktu itu. Nah, wakil pendiri adalah saya. Jadi saya kalau dana pensiun saya paham betul lah itu, karena saya pendiri, saya panggilin tuh masalah apa nih apa. Jadi tahu lah kalau dana pensiun. Nah, kalau asuransi, karena saya direktur compliance dan direktur risk management, itu ada board, namanya itu regular meeting ya, board meeting lah. Itu namanya itu semua perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan asuransi itu harus presentasi ke kita. Masalah apa. Oke. Itu 3 bulan sekali. Dan jadi saya ngerti lah masalah bisnis asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Ya. Kemudian juga ada koperasi karyawan Bank Mandiri, namanya Kobama. Yang dirikan saya itu Obama, sekarang masih hidup tuh Obama dan koperasi itu kan. Lalu bikin program kesehatan pensiunan. Jadi pegawai Bank Mandiri yang bergabung ke Bank Mandiri itu belum ada program kesehatannya. Kalau kesehatan aktif ada, tapi setelah dia pensiun nggak ada. Lalu saya bikin wadah untuk kesehatan setelah pensiun. Hitung dananya besar sekali, lebih dari 1,2 T gitu kan. Itu inisial ininya aja. Mana caranya nih bikin ini supaya tenang gitu. Kita kan harus kreatif gitu. Betul. Jadi kalau di mana di ketenagakerjaan, kita tuh mengenal ada masa pensiun tuh 55. Tapi ada 1 tahun namanya MPP, masa persiapan pensiun. Betul. Ya kan? Nah itu PSAK berapa tuh Pak Jody? PSAK 24. Karena perusahaan berjanji bahwa umur 55 ke 50 itu masa MPP dan menerima upah. Tapi dia di rumah. Itu harus dibikin cadangan. Itu cadangannya saya lihat berapa cadangannya. Oh Pak, sekian Pak, 1,5 triliun ada itu. Gimana kalau dihapus aja itu? Gak usah ada MPP, langsung 56 aja. Terus apa akibatnya? Duitnya bisa kita pakai. Oh iya, betul. Kesehatan. Kalau duit kan cuma pembukuan aja, duitnya bukan ke situ. Bukuannya kalau bank kan ya pindah-pindah itu aja, pindah bukuan. Gitu. Lapor ke Pak Dirut, Pak Agus itu, Pak mau bikin kesehatan. Apa itu kesehatan untuk program kesehatan pensiunan? Berapa butuhnya? 1,2 triliun. Wah bisa saya, bisa. Tapi ini ada caranya, bubarin itu kan. Begitu ya? Bisa. Oh, kamu ngomong ke itu ke serikat pekerja, mau nggak? Ngomong kita dengan serikat pekerja. Mau nggak dibikinin program kesehatan? Mau. Tapi MPP hilang. Dia bilang gitu. Kan sama aja dia juga kerja sampai kerja di kantor, sama kerja dulu sama. Malah orang pengen kerja karena begitu pensiun nggak ada kerjaan, walaupun digaji tetap aja langsung aja 56. Setuju akhirnya ya kita pikir ini panggil konsultan, strukturnya gimana kesehatan itu. Intinya nanti ada iuran pegawai sama iuran perusahaan. Gitu kan. Pegawai kira-kira protes nggak dipotong gajinya untuk iuran gitu? Gimana supaya pegawai itu nggak marah? Dinaikin. Jadi pegawai itu dinaikin 12% gajinya. Tapi yang diterima cuma 10%. Iya. Yang itu di situ. Jadi nggak terasa apa-apa gitu. Itu carry over semua terus begitu kan. Tikumnya tetap ya. Tetap itu. Tikumnya tetap itu kan kenaikan gaji. Tapi spesial tuh tahun itu 12%, yang diterima 10%, 2% masuk ke situ. Kemudian setiap bulan udah itu. Nggak terasa dia tuh naik gitu.
Nah, tinggal memberi kerja si Bayu itu. Nah, terus strukturnya apa? Mau bikin yayasan kesehatan. Kalau yayasan itu dananya di pool. Jadi siapa yang klaim memenuhi syarat, saya klaim sakit ini ambil. Jadi yang akan menikmati kalau bentuk yayasan itu adalah pegawai-pegawai atau pensiunan yang sering sakit. Yang sehat begitu hilang. Gitu. Sehingga dibentuklah itu koperasi. Jadi badan hukumnya koperasi. Kopabama tadi Pak ya? Bukan, Kopabama itu kalau Bapak itu biasa itu. Biasa lagi ada lagi. Lain lagi nih kesehatan itu kan. Yang namanya sekarang healthcare itu kan. Sekarang itu udah kalau salah udah 5-6 triliun dananya itu. Dananya Pak. Koperasi itu mungkin salah satu koperasi terbesar di Indonesia itu. Luar biasa. Tapi dari kegiatan usahanya adalah kesehatan. Itu. Nah, yang menyelenggarakan kesehatannya kita outsource ke grup usaha InHealth. Mandiri InHealth yang menyelenggarakan. Tapi ya duitnya dari sini. Dari tadi koperasi. Dari healthcare. Namanya healthcare. Gitu. Namanya koperasi. Nah, tiap orang itu punya individual account. Ini duit kamu sekian. Nggak bisa diambil orang lain sakit-sakit ya udah kalau udah habis selesai gitu. Nggak bisa dia ngambil orang lain, nggak bisa. Pakai plafon ya masing-masing ya Pak? Ya masing-masing sesuai duitnya itu. Jadi kita ada studinya berapa. Nanti kan iuran itu kan nambah terus. Oke. Itu pengalaman saya itu bikin itu. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan IKMB, menurut saya nggak terlalu jauh. Sudah terbiasa lah ya praktek. Nggak kaget ya Pak? Nggak kaget, udah tahu prinsipnya sama. Kalau yang teknis tadi kan banyak pinter-pinter, sih ahli asuransi, ahli ini udah ngerti. Tapi kan kita ngerti ininya, big picture-nya kita ngerti itu ya, tinggal. Nah itu perlu keberanian untuk mengambil tindakan. Kalau perusahaan-perusahaan udah bermasalah, dibiarin aja. Enggak, kita harus tindak. Tapi begitu bersembunyi kita analisa dulu ini apa. Kamu udah betul belum regulasinya gini, pengawasannya ini apa, dia apa, ini apa ya. Kalau kita udah rapi gitu, kita tindak aja gitu. Gitu. Kita umumkan aja. Ayah Bapak pernah nggak mendorong seperti itu, harus berani, harus keberanian? Apa tadi kan cita-cita tinggi gitu ya? Pernah ada nggak? Ya maksudnya. Kalau yang dari orang tua itu kejujuran. Ya. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu paling anti tuh, hak orang lain itu apa? Orang lain tuh nggak boleh, itu bukan hak kita. Itu nilai-nilai value gitu yang kita pegang ya, hampir semua ya saudara-saudara ya begitu. Ini bukan punya kamu loh, nggak boleh. Itu value. Kalau yang lain kan ya anaknya udah. Tapi jadi berani itu gimana Pak? Kok jadi berani ambil putusan terus tidak? Gini ya, manusia tuh punya namanya theme ya. Theme itu artinya setiap orang itu punya karakteristik signature theme namanya. Itu ada 34 namanya. Nah itu orang diberikan theme, signature theme itu Apa tulisannya gimana? Tim Signature? tim gitu Pak. Coba di THEMI. meja saya tuh ada. Tulisannya THEMI ya. tema itu. Tema gitu maksudnya. Oh iya, oke. Jadi manusia itu punya 34. Iya, 35 tema, oke. Dan yang menentukan tuh 5 yang paling dominan. Ini tidak ada jelek dan buruk. Ini pemberian anugerah Tuhan itu ada 5. Nah 5 itu menentukan karakteristik kita. Makanya saya pengen iseng tuh, pengen anak buah saya tuh, dites gitu. Nanti ketemu 5-nya, 5 tuh apa, ini orangnya kayak apa, udah tau lah gitu. Nah jadi saya itu yang paling satu itu, yang paling kuat itu. Ini kan saya pasang di meja saya. Padahal ini assessment saya tahun 99. Apa tuh Pak? Ini Boleh dipoto Pak? boleh. Jadi signature theme itu loh, theme. Iya. Oh, iya tema ini. Tema ya Pak ya. Ini adalah yang mendrive kita. Kita tuh mendrive kita orangnya seperti apa itu ini kan.
Dan menurut risetnya ini kan dari apa namanya Clifton, dari ini kan Gallup ini kan, grupnya Gallup. Nah, Amerika Iya. riset. Ini katanya nggak berubah. Orang semua nggak berubah ini. Kalau nah yang paling penting tuh responsibility. Ini ada coba kalau teknikal berarti paling atas. responsibility itu apa, definisinya apa itu? Jadi kalau responsibility itu mau dikasih kerjaan apapun juga itu harus responsible. Oke. Ini tidak berubah ya karakter itu? Nggak berubah, kalau menurut researchnya itu nggak banyak berubah. Orang tuh, padahal itu tahun 99 ini. Relatif sama ya Pak ya? Kalau saya dites lagi sekarang, kira-kira itu juga gitu. Oke. Yang kedua, ranger. Ini udah apa ini di sini. Saya kumpulin aja gitu. Ranger, makanya coba kayak gini kan saya sedang kumpulin aja. Kalau ada masalah, dia grundel sendiri sini, lu kumpulin aja rangernya, masalahnya apa, ini apa nih, gitu. Yang ketiga activator, mengaktifkan. Iya. Activator. Yang keempat learner itu. Makanya kalau baru gitu saya senang saya belajar. Learner karena ada di dalam darah saya itu sesuatu yang baru, pelajarin, jangan terima gitu aja. Iya. Ya kan? Ini lagi ribut penjaminan sama asuransi kredit, bedanya apa itu? Beda, saya bilang gitu kan. Ya ada asuransi kredit, ada penjaminan kredit, ada jam Krindo, ada Skrindo. Betul. Bedanya apa? Saya tuh tertarik tuh mendalami itu tuh, kenapa begitu? Karena kita mau pemurnian daripada penjaminan kredit itu nggak bisa. Jangan kita biarkan itu udah dari dulunya begitu, nggak begitu. Why-nya, why kenapa begitu? Kenapa dirikan Undang-Undang Penjaminan Nomor 1 2016? Kenapa dibikin itu? Iya betul. Dulu aslinya Skrindo gitu. Iya. Ya, tapi Skrindo kan asuransi, ini asuransi atau apa penjaminan gitu. Gitu. Nah yang kelima tuh komen itu masih instruksi tuh. Apa kan itu ya? Itu kalau kita juga nggak bisa sendiri kan kerja itu kan mesti ada perintah jelas. Kamu kerjakan ini, hasilnya harus begini, jangka waktunya sekian ya. Oke ya, oke. Udah tenang, orang jalan semua sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau kembali ke nangani hal yang baru itu saya udah biasa. Ya, sama aja dari saya. Backgroundnya itu IPB, kemudian kerja di bank, ada asset liability, lalu suruh ngurusin strategi, bisa, lalu ngurusin compliance. Kan siapa sih ngerti compliance, ilmu compliance tahun 97 98? Nah, ada gitu kan, belajar aja gitu kan. Lalu menjadi IPO. Siapa yang menyiapkan sebuah perusahaan bikin public company gitu. Terus pindahin ke bank syariah, lagi gitu, itu belajar gitu. Baik lagi ke Bank Mandiri, suruh ngurusin internal audit, ada apa gitu. Karena responsible itu aja, ya kan audit, baik lagi ngurusin SDM, gitu, ngurusin SDM, terus ngurusin risk management, operation, lalu ke tambang gitu. Ke OJK, IKMB, ya udah lakukan aja gitu. Udah biasa. Saya nggak ada stres apa, jalanin aja gitu iya. kan, gitu aja. Itu prinsipnya gitu. Oke. Karena jalanin mereka kan. Jago-jago kan mereka. Pak waktu itu melihat industri asuransi seperti apa Pak? Menurut kacamata Bapak waktu itu? Jadi kan saya mengikuti proses istilahnya apa ya, transformasi ya, reformasi sektor jasa keuangan gitu kan. Nah itu karena saya lebih banyak ke sektor di perbankan ya, ikuti gimana perkembangannya. Itu tidak terjadi di asuransi dan dana pensiun, tidak terjadi. Jadi sebenarnya praktisi asuransi dana pensiun sekarang itu nggak jauh beda dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Nggak ada signifikan perubahannya, nggak signifikan. Dari mulai risk manajemennya, kompetensinya, ya governance-nya, peningkatan modalnya itu, kalau saya baca itu nggak jauh beda. 20 tahun lalu itu nggak beda. Masih sama. Jadi sebenarnya isu jiwasraya, Bumi Putra lah gitu, itu kan bukan baru sekarang.
jangan-jangan krisis itu udah terjadi, tapi nggak diapa-apain. Boomnya baru Di situ. Nah itu saya nggak bisa membiarkan itu, harus ambil action. Makanya kan kita bikin roadmap itu kan temanya kan restoring confidence through through industrial reform. Industrial reform. Jadi kata restoring confidence dan melalui industrial reform. Nah, saya kemarin ngotot supaya asuransi non IKMB itu masuk ke dalam systemic risk di KSSK. Belum dapat, kita nggak termasuk systemic risk. Jadi kalau ada apa-apa negara itu yang lepas tangan. Enggak gitu kan. Kalau bank kan ada resolusinya. Iya. Nah, jadi LPS. Kalau kita dicabut, siapa yang ngurusin? Dia tetap di OJK, walaupun bentuk tim likuidasi. Sebelum ada LPP, Lembaga Penjamin Polis. Nah, itu nanti ya. Itu. Tapi juga nggak tahu juga bentuknya seperti apa. Jadi resolution penyelesaian masalah-masalah asuransi itu dan apa itu nggak ada, berhenti kayaknya, tetap berhenti gitu kan. Ya lain dengan makanya kita melakukan perintah tertulis kepada si pemegang saham tanggung jawab. Itu aja kewenangan yang kita gunakan. Karena kalau nggak dilakukan perintah tertulis pidana. Nanti waktu bentuk tim likuidasi kan ada bedel laporan awal itu kan, likuidasinya, nalnya itu ada. Itu tagihan kepada yang kita keluarkan itu dianggap ada tagihan, ada piutang. Menunjukkan kepada publik, pemegang saham, pemegang polis, saya ada tagihan kepada sini atas perintah daripada OJK. Ini baru sesuatu yang baru nih. Kejar aja terus. Jadi kalau sekarang undang-undang rampasan aset, kemudian kita ada gugatan perdata, itu masih banyak kelamaan gitu kan. Betul. Kita gunakan aja sekarang perintah tertulis. Jadi saya 2 kali udah perintah tertulis saya keluarkan. Jadi kalau yang sudah dicabut izin usaha itu bisa Iya, Kresna kan saya bikin perintah tertulis. Ya kan? Jadi si pemegang saham si Kresna wajib membayar itu pidana kalau dia nggak lakukan. Okay. Jadi itu salah satu bentuk kayak perlindungan ke konsumen ya. Sebelum infrastruktur yang lengkap itu terjadi, itu gunakan itu dulu. Ya kan? Kemarin yang terakhir tuh Indosuria. Jadi kalau diganti nama padahal Pak itu. Iya, nama itu. Prolife apa gitu. Iya, Prolife. Tutup aja. Baru ganti nama. Baru ditutup. Kita itu. Iya. Dia nggak berkutik udah itu. Secara hukum mereka wajib. Okay. Jadi kalau menurut saya sih perlu terobosan. Saya kalau anak buah itu saya tanya, Pak begini dulunya, ya kenapa? gitu. Seperti gini, aktuari. Itu coba baca di undang-undang perasuransian wajib. Iya. Kok ada? Sampai dengan 2022 gitu, 2023 itu, ada perusahaan asuransi nggak punya actuary gitu kan? Undang-undang yang diurus gitu. Kan alasannya tidak ada actuary, kurang itu. Ya itu nggak ada. Itu jadi gini. Itu kan supply and demand. Betul. Orang ngurusin supply-nya. Kita creating demand-nya. Kalau demand itu mewajibkan, otomatis supply-nya akan banyak. Kita ngurusin supply. Program 1000 aktuaris apa gitu. Ya, terus mau ngapain? Banyak lulusan nggak kerja ke situ, kerjanya ke lain. Mendingan creating aja. Wajib sekarang. Actuary itu wajib. Orang berbondong-bondong. Gajinya pun mahal ya, Pak, bayar aja mahal. Kalau perusahaan asuransi nggak punya actuary, seperti orang mengendarai kendaraan penumpang, nggak punya SIM. Iya betul. Betapa bahayanya nyetir nggak punya SIM, bawa penumpang. Jadi harus gitu loh. Itu adalah cost of doing business. Jadi argumentasi ini mahal, nggak bisa. Itu adalah cost untuk kamu melakukan bisnis.
Harus. Kalau nggak punya, kamu turun. Jadi broker aja, jadi pialang aja gitu loh. Pialang cuma itu aja. Kalau ini kan taking risk, ambil risk. Risikonya bisa dihitung. Siapa yang bisa ngitung? Ya actuary yang bisa ngitung. Bapak berani seperti itu, reaksinya industri gimana Pak? Dari pandangan Bapak nih, kalau dari pandangan kami kan sering dengar juga dari orang industri, tapi mungkin menurut Bapak reaksinya gimana? Ya kita harus ada bijaksana. Tapi namanya undang-undang harus ya harus. Nah kemarin tuh kan kalau gini, kalau appointed actuary itu kan profesi dan dia itu lembaga gitu kan, kayak seperti kepala internal audit, chief audit executor, kepala SKY itu kan sama seperti itu kan. Tapi ada sertifikasi. Sertifikasi itu ada FSI, ada ASI gitu kan. Dulu ributnya gini, ini harus kalau appointed actuary harus FSI. Saya sih nggak ada urusan itu urusannya PAI. Yang bikin sendiri. PAI itu biasa itu. Kalau saya harus ada appointed actuary. Mau pakai FSI kok masih itu urusan PAI gitu, jangan urusan nanya ke saya gitu kan. Ya, tapi betul. harus ada. Betul. Nah banyak lulusan FSI maupun ASI, dia belum bertindak sebagai appointed actuary. Dia hanya membantu kepala actuary-nya. Analisa jago-jago gitu kan. Tiba-tiba dia dicalonkan jadi appointed actuary. Kalau pertanyaan teknis udah jago, udah hafal dia. Tapi pertanyaan gimana kalau begini, bingung dia. Jadi saya bilang ke PAI ataupun ke lembaga ini, siapkan dia, ajarkan. Menjadi appointed actuary itu begini-gini loh, ini itu mesti diajarkan. Lalu banyak yang nggak lulus sama teman-teman dari fit and propernya, gitu kan? Nah aturannya di OJK kalau nggak lulus karena kompetensi bukan karena integritas ya, itu boleh ngulang 6 bulan. Oh masih boleh. Itu 6 bulan kelamaan, gitu. 3 bulan aja. Pak nggak ada aturannya, Bapak keluarin surat aja. Udah sini saya keluarin surat. Boleh, gitu 6 bulan. Pitnya 3 bulan. Itu kan relaksasi itu betul, kan. betul. Itu. Dan dia bukan karena nggak bisa, dia tidak tahu, belum dia diajarkan sebagai appointed kepala actuary. Gitu. So ada lagi yang kedaruratan. Pak boleh nggak saya pakai ini? Kan ada appointed actuary, kan ada konsultan aktuaris. Konsultan aktuaris kan perusahaannya, dia ada aktuaris kan. Iya betul. Boleh nggak anggota konsultan aktuaris sebagai appointed actuary? Boleh nggak? Tidak Pak, nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Boleh Pak. Kan beda. Dia aktuaris juga. Iya aktuaris, tapi kan dia bekerja untuk kantor konsultan. Supaya boleh gimana? Ya dibikin aturan. Iya, supaya ada nggak konflik gitu. Nggak konflik berarti. Keluar dari Iya. keluar. Keluar gitu kan. Cuti. Gitu. Di hire kali Pak. Sekarang gini, internal audit boleh di-outsource nggak? Boleh ya? Boleh ya Pak? Boleh. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang nggak bentuk internal audit tapi dikasih KAP. Oh. Sama aja prinsipnya Iya, gitu iya. kan. Kalau itu boleh berarti bisa Pak. Jadi supaya nggak konflik, boleh anggota dari konsultan aktuaris menjadi appointed actuary sepanjang dia tidak memeriksa ini gitu loh. Oh, oke, paham. Kemudian juga loadnya jangan kamu 10 ada begitu, cuman 1, cuma 2 gitu udah itu. Yang gaji ya separuh, yang gaji dia nggak boleh ada hubungan konflik of interest. Oke. Tapi ini darurat. Jadi cara saya menyelesaikan tuh ya begitu. Darurat artinya ada masanya Ada juga. masanya, nanti setelah 2 tahun nggak boleh lagi gitu. Oh, ada dikasih. Ya saya nggak belum mengatakan begitu, tapi Nggak bisa dibuat tuh. ininya jangan dulu. Tapi boleh. Kalau saya sekarang Tapi ini boleh. menarik Pak, iya. Kalau sekarang saya boleh. Jadi bisa nggak boleh dibuat. Tapi ada syaratnya. Oh. Ada syaratnya, nggak boleh. Oh, saya sedang konsultan aktuarisnya saya naruh appointed actuary dari saya juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu akan teliti itu. Harus ini ya. Harus beda. Dia urusannya dia di seperti itu.
kan profesional. Betul. Dan dia juga kan punya sertifikasi, punya FSI ataupun ASAI, terserah deh. Nah itu lebih baik ada daripada tidak ada. Iya, benar Pak. Gitu kan? Lebih baik ada daripada tidak ada. Sehingga jalan perusahaan itu berapa, kewajiban aktuarinya berapa, kalau ada produk baru seperti apa. Nah itu yang membantu kita. Kan kita kan yang 3 layer itu, yang saya sering sebut 3 layer of defense itu. Jadi yang paling utama itu di level perusahaan. Jangan di level perusahaannya sembarangan, larinya ke OJK. Gitu kan? Level keduanya di level profesi itu. Profesi kerja yang bener dong. Kalau nggak kerja saya cabut tuh. Saya cabut izinnya itu. Baru di kita. Dan di kita pun juga kita sedang berbenah. Gitu kan? Berarti gini Pak ya, artinya OJK ini kan memang banyak periode Bapak nih, bisa dibilang banyak mengeluarkan aturan-aturan baru, mungkin dalam kerangka roadmap tadi. Nah, dari sisi industri kan melihatnya aturan ini kok jadi ketat, jadi seperti ini. Tapi di sisi lain sebenarnya kan ada relaksasinya juga Pak ya, ketika ada aturan tersebut ya. Kayak tadi appointed actuary kan ternyata, ambil dari konsultan dulu boleh, tapi dengan catatan gitu. Iya. Kita kasih kasih pilihan ya. Contohnya peningkatan modal. Iya betul. Peningkatan modal, kalau itu perusahaan asuransi kecil, walaupun kita udah pakai tahapan stage ya, di 2026 2000 itu kan, kalau dia itu nggak bisa, dia harus cari investor kan. Kalau nggak bisa juga, nggak ada yang mau apa itu, ya itu jadi kupa itu. Jadi ada opsinya. Tetap ada opsinya, ada opsi ya. Terserah ini pilihannya apa. Tapi ini loh, roadmapnya ke sini, arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini. Tapi objektifnya kenapa kita lakukan itu? Supaya ini industrinya lebih kompetitif. Ekonomi itu growing. Indonesia 277 juta. Kalau konsep dari semakin orang negara semakin kaya, jumlah pendapatan per kapita semakin tinggi, kebutuhan terproteksi terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, keamanan dan sebagainya makin tinggi. Lalu siapa yang memberikan produk itu? Itu di mana-mana di dunia kok ininya begitu kok. Dia diproteksi. Nah, kita itu masih rendah. Kalau indikatornya ada penetration rate, ada density. Penetration itu berapa jumlah premi yang diterima dibandingkan dengan GDP kita? Rendah, cuma berapa? 2-3%. Artinya itu masih ada room, pasti akan ada. Asal strukturnya sehat dan memberikan benefit kepada si pemegang polis. Jangan sampai dia bayar nggak polis. Itu yang kita dorong. Mudah membeli premi, mudah mengklaim juga. Harus balance. Kalau enggak orang ini cuma nyumbang itu aja. Ya. Kalau ini Pak, asuransi kredit dulu kan senang Pak, perusahaan asuransi menerima asuransi kredit sebelum tahun 2020 Pak, senang sekali gitu. Setelah COVID kemudian akibatnya baru terasa sekarang. Bapak atau menyatakan bahwa pihak bank juga harus bertanggung jawab dengan risiko ini, kerugian ini. Artinya jangan asuransi yang dibuang ke asuransi yang jelek-jelek semua kreditnya. Dan sementara bank lepas tangan gitu. Seolah ya buat kamu aja gitu. Tapi ini kan kemarin katanya harus seimbang. Laporan itu sudah ada peraturannya dengan pihak bank. Artinya OJK-nya sudah disetujui di rapat Dewan Komisioner. Sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti sudah perubahan. Kita sih berharap sih tahun ini harusnya keluar. Ini lagi numpuk di Kementerian Hukum dan HAM karena banyak sekali regulasi. Jadi tapi ya prinsipnya ada prinsip yang mungkin perlu saya sampaikan. Gimana Pak? Yang pertama, harus ada risk-sharing. Sekarang risiko itu perusahaan asuransi, harusnya itu tidak semua. Jadi sekarang tuh 25% ya Pak, ya 25, 2575. Jadi 25% itu diabsorb oleh asuransi perusahaan dari bank, 75 itu oleh asuransi.
Yang kedua, jangka waktu pertanggungan tidak mesti sama dengan tenornya kredit. Kita cuma boleh 5 tahun maksimal. Jadi kalau ada kredit 10 tahun, ya dia ditutup cuma 5 tahun. Nanti dia mau terusin silakan, ada negosiasi lagi preminya berapa. Atau renewal itu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, itu terjadi inefisiensi, sehingga pertempuran terjadi kan dalam pricingnya itu ya. Karena itu ada peran daripada pialang dan sebagainya. Kita nggak bisa menghambat pialang. Yang kita bisa itu kan batasnya namanya acquisition cost. Acquisition cost itu kira-kira berapa persen dari premi itu yang digunakan untuk biaya untuk broker, biaya untuk macam-macam administrasi dan sebagainya. Dulu 20% dari premi. Sekarang kita batasi 10%. bikin aturan itu 10%, udah 10%. Kemudian apa lagi Pak Junior itu? Jadi sharing data bank ke data. Data apa? Nasabah bank ya? Nasabah bank itu kita kan perusahaan nggak ada apa-apa. Kita bisa minta akses, ya kan? Itu nggak nabrak peraturan soal kerahasiaan data nasabah bank itu nggak? Enggak. Ini analoginya di multi-finance. Multi-finance itu dananya dari mana? Dari memberikan bisa dari bank, dari obligasi, penerbitan surat berharga ya. Dia kan nggak boleh deposit taking dari masyarakat. Nah, bank yang memberikan pinjaman kepada multi-finance yang diteruskan kepada end user, dia punya sistem melihat end usernya siapa. Punya ya Pak? Wadah. Bisa. Ini asuransi nggak bisa. Nggak bisa ditutup karena ya mungkin ya bargaining power-nya lebih kuat mana. Itu juga jadi isu juga Pak. Kalau multi finance, kalau nggak kasih datanya nggak asik kalau itu. Sehingga dia host to hostnya, dia sistemnya langsung dia tahu. Bahkan diminta ini tuker ya, gitu. Kita ini kalau ada yang macam-macam tuker dengan yang baru gitu kan. Nah, asuransi belum. Nah, tetapi di aturan itu kita bilang kita akan tekan itu boleh asuransi nanya, debitnya siapa? Tapi nanti ada surat ke semacam aturan. Dari POJK-nya. Oke. Lalu yang diklaim harus yang macet, yang kolima. Bukan cuma semuanya yang jelek-jelek. Call 3 udah diklaim gitu kan. Bisa, call 5. Ya. Gitu. Kemudian asuransi umum tidak boleh mengcover asuransi jiwa. Oh iya. Dalam asuransi kredit ini ya. Iya kan namanya ada AJK, ada apa itu. Ya asuransi umum. Kalau ada yang default macet, ya bayar. Mau akibat meninggalnya situ boleh aja. Kalau sekarang itu ketika itu meninggal di asuransi jiwa langsung dibayar sama asuransi umum. Karena dia itu dia mengcover jiwanya juga. Padahal jiwa itu expertise-nya dari asuransi jiwa. Jadi nggak boleh. Sekarang dilarang. Sekarang udah jelas. Tapi kalau meninggal dan menyebabkan kreditnya macet, iya. Tapi kan nggak langsung meninggal langsung macet. Kan bisa aja diteruskan oleh keluarganya atau apanya dan sebagainya, itu biasa gitu. Nah, jiwa jiwa itu lebih kepada misalnya yang dia nggak punya kolateral, mau apa itu jiwa, ya udah jiwa. Jadi porsinya ada masing-masing. Saya sekarang betulin ya Pak ya. Betulin begitu. Gitu. Kita belum nyinggung yang core, yang apa itu. Kok ya beda lagi tuh, penjaminan itu sama itu. Ya harusnya penjaminan bukan asuransi. Itu. Nanti saya mau lurusin lagi tuh. Tapi kajiannya mesti lengkap dulu gitu, Mbak. Ini menarik ini. Boleh dikeluarkan nggak ya? Off the record dulu. Boleh. Saya udah ngomong di itu waktu itu umumnya aja pemurnian asuransi kredit. penjaminan gitu kan. Iya. Itu aja gitu kan, pemurnian itu kan. Iya.
pemurnian lembaga penjaminan. Jadi perannya jelas ya Pak? Berlas. Jelas. Kalau dulu kan penjaminan kan undang-undangnya 2016. Iya. Tapi kan yang penjaminan program itu kan udah dari dulu. Dan lembaga yang melakukan itu adalah siapa? Askrindo. Tapi namanya sih, ya kenapa namanya Askrindo? Kita asuransi gitu loh. Iya. Asuransi kredit. Harusnya penjaminan kredit itu kan. Tapi itu udah kadung lah. Jadi harusnya menurut saya Askrindo tuh punya dua line bisnis. Insurans sama penjaminan. Bisa itu. Tapi namanya mau asuransi kredit silakan itu nama aja gitu loh. Itu fair. Jadi kalau ada penjaminan itu pakai line bisnisnya yang penjaminan. Kalau asuransi kredit yang lainnya umum itu silakan. Nah, tapi boleh nggak kalau yang komersial penjaminan asuransi kredit penjaminan? Boleh. Tapi tadi dengan aturan yang sudah disempurnakan itu. Tapi kalau yang pemerintah harusnya ke yang penjaminan. Gitu. Pak, ini mungkin banyak juga menjadi pertanyaan di industri. Jadi kan background Pak Ogi dilihat lebih banyak dari perbankan Pak ya sebagai bankir. Terus kemudian ketika baru menjabat banyak bukan banyak sih, beberapa regulasi kok kayak mirip-mirip di perbankan gitu Pak. Terus ada mungkin ada asumsi atau ada ini jangan-jangan industri asuransi mau dibikin modelnya kayak bank. Ini gimana Bapak menjawabnya Pak? Ada pelaku yang mengatakan begitu Pak. Itu udah terjadi sebelum saya masuk. Aturan-aturan yang ngikutin perbankan itu udah dari sebenarnya dulu, bukan saya dari dulu. Bahkan saya men-challenge itu kan. Yang permodalan itu seperti juga, risk management. Kalau risk management bank itu risk management aset. Kalau asuransi itu risk manajemennya liability. Beda approach-nya. Aset dengan liability itu beda gitu kan. Nah kalau yang sifatnya itu platform itu nggak apa-apa ditiru. Misalkan ada KBMI 1, 2, 3, 4 tir nggak apa-apa. Itu yang baik kita contoh nggak apa-apa. Gitu kan. Tingkat kesehatan. Nah kita kesehatan juga itu mesti nggak persis sama dengan bank. Maksudnya beda gitu kan. Tingkat kesehatan daripada asuransi dengan bank itu cara menginikannya itu beda. Apalagi dengan PSAK 74. Itu indikator-indikator RBC, kemudian terkait dengan claim ratio, premi dan sebagainya itu mesti berubah betul. Ya, nggak cocok lagi, maksudnya nggak cocok. Kan nanti wajib membentuk cadangan teknis yang sesuai gitu kan. Ya kan rasio-rasio itu udah nggak cocok. Jadi saya udah wanti-wanti ke temen siap-siap ya. Itu mesti di review tuh rasio-rasio itu udah fair lagi Pak. Udah nggak cocok lagi tuh gitu. Udah nggak cocok lagi gitu indikatornya gitu kan. Betul. Nggak cocok. Tapi kalau menurut saya di PPDP ya sekarang namanya kan PPDP itu kita lebih memberikan message yang lebih clear. Misalnya spin off syariah kita clear. Nggak ada lagi itu UUS sampai dengan 2026. Nggak ada lagi, perbankan masih ada gitu kan. Kita nggak ada room. Jadi clear lebih gitu tegas kan. ya. Lebih tegas, clear, nggak ada room. Jadi kalau mau bikin asuransi syariah langsung ke perusahaan asuransi yang nggak ada urus lagi gitu. Betul. Itu tegas kita ininya. Lalu modalnya pun berapa? Ya kan, kalau bank ada dua tuh, 50% dari aset dan atau 50 triliun gitu kan. Jadi kalau ada perusahaan UUS bank yang 50 triliun, wajib dia tuh spin off. Walaupun itu belum 50% daripada induknya gitu kan, wajib itu kan. Itu kan jadi membingungkan ini kan pelaku itu. Mana itu? Kalau kita nggak ada, lebih clear gitu kan. Ya suka nggak suka ya clear gitu. Yang penting kita message-nya clear gitu kan. Clear kepada publiknya clear. Ya, terjemahannya silakan. Betul. Tapi kan kita kasih opsi-opsi itu upah, ada apa dan sebagainya. Syariah kalau nggak ada ya kamu langsung bikin perusahaan asuransi bukan UUS lagi. Gitu. Berarti praktek-praktek terbaik di perbankan tidak ada salah diadopsi. Iya. Tapi kalau di industri asuransi ada praktek mungkin yang belum ada di perbankan juga why not gitu Iya, Pak? kita bikin. Jadi kita nggak perbankan mandate banget ya? Enggak. Menurut saya sih enggak. Tapi kalau yang udah terjadi ya udah kadung begitu udah biar aja.
Tapi kalau yang baru-baru kita lebih ke objektif. Nah, sekarang ini ada ini. Dulu tuh ada namanya Direktur Pengaturan dan Pengembangan. Sekarang masih pecah. Direktur Pengaturan sendiri, Direktur Pengembangan sendiri. Oke. Levelnya direktur. Tujuannya Pak? Kita itu pengembangan produk, pengembangan itunya tuh nggak ada. Padahal industri itu berkembang, sektoral ya. OJK kan ada yang makro, makro sebagainya. Tapi yang penting what next di industrinya, di sektoralnya. Nah itu pengembangan itu tadinya kita nggak ini, nggak ada yang nyentuh. Saya bikin Pak Joneri. Pak Joneri itu di bawahnya ada pengaturan, direktur pengaturan, ada direktur pengembangan, ada direktur analisa statistik. Oke. Gitu. Nah itu pengembangan itu banyak itu. Itu kan roadmap asuransian produknya pengembangan. Oke. Nanti roadmapnya penjaminan, ada dana pensiun, ya. Lalu nanti asuransi wajib. Asuransi wajib apa? Lalu kerjasama dengan kementerian lembaga. Saya mau MOU dengan Menteri Kesehatan. Ya insya Allah ya, udah Desember ya. Teman sendiri ya. Kenapa? Teman sendiri. Oh iya, teman sendiri. Teman sendiri. Dia juga perlu bantuan juga, asuransi kesehatan kan perlu dibantuin gitu. Gitu kan. Kemudian juga kita mau ke Korea. Di Korea itu ada KIDI. KIDI itu apa ya, kira-kira apa ya? Setara apa kalau di kita itu? BPP dan Hah? BPP dan BPP dan di kita yang badan yang iya, dia mengelola data, semua data premi ada di situ, nasabah ada di situ. Cuma di kita bab beda namanya. Iya. Karena kita nggak punya centralized data polis, ini juga kita jadi PR juga tuh. Jadi polis itu masing-masing sendiri, harusnya ada sentralisasi data polis. Nanti tersentral. Sentral. Ya kan? Kita nggak punya. Dulu DAI dan punya badan itu Pak. Kalau nggak salah sekarang ditangani Indonesia Raya atau apa? BPD, badan ada tuh Pak data asuransi. Ya. Tapi pertanyaan aku pengen ke Pak Bucen. Indonesia Raya, Pak Beni. Beni Wuruntu. Kayaknya dia yang itu yang mengumpul BPD. Oh dia mungkin secara umum kali Pak. Voluntary gitu aja kan? Iya, belum wajib gitu. Ya kita perlu itu centralized data polis. Jadi ketahuan itu ya nanti tinggal aspek kerahasiaan dan sebagainya, tapi perlu satu centralized data. Ya. Nah di Korea selain KIDI kita KDIC, Korean Deposit Insurance Corporation. Jaminan. Ya jadi penyaminan LPM. Dia ada 3, penyaminan simpanan, penyaminan polis, dan penyaminan investor. Investor ada ya Pak? Investor retail. Oh kita juga ada investor. Iya. Nah kita mau besok hari Desember juga kita mau ke Korea. Saya mau ke Korea, tanda tangan. Kerjasama. Pokoknya belajar, pokoknya keluarin ilmu mereka itu gimana kan, lebih maju. Learner ya Pak ya? Hah? Pas learner kan? Ngapain kita nyontek aja udah ada apa gitu kan, kita apa modifikasi sedikit Itu ATM. yang selama ini kita kok bingung. Kenapa sih nggak nyontoh aja best practice di negara lain kan sudah jalan gitu. Kenapa nggak dicontoh aja gitu? Iya. Nah ini kebetulan Pak Ketua OJK kan orang internasional. Mindsetnya tuh internasional gitu kan, dia udah tahu gitu. Sehingga kita tuh harus aktif sekarang di lembaga-lembaga internasional, terutama di asosiasi sejenis ya. Jadi saya kemarin pun datang ke IOPS Annual General Meeting. IOPS itu International Association Organization of Pension. IOPS International Organization Pension Supervisor di Zimbabwe. Di Zimbabwe, tapi kita ladenin aja, kita katakan aja gitu. Apa itu asuransi dunia ngomongin apa gitu kan. Nah itu 100 sharing dari Hong Kong. Hong Kong itu database-nya udah seluruh warga negara udah tercatat di situ, semuanya mau ngapain ketahuan semuanya gitu. Kita masih berantakan gitu. Lalu kemarin yang di Tokyo IAS ya, International Association
insurance supervisor. Sekarang kemarin pergantian chief eksekutifnya, karena orang Jepang sekarang, Shigeru siapa namanya. Jadi saya datang sana, juga tuh. Nah, itu memang dulu kita OJK nggak pernah datang gitu. Karena Pak Ketua arahannya kita harus ikuti perkembangan di negara lain. Ya, nanti di Vietnam juga ada yang Asia Pasifik ya, di ASEAN ya. Itu AIC sama AIRN. Iya, itu datang belajar itu. Jadi kita ya nggak mesti saya, bisa juga yang lain bisa datang. Yang ke Vietnam kan juga Pak Iwan dengan yang lain. Jadi yang ke Korea saya dengan Pak Johnny Heri dan siapa. Jadi exposure internasional perlu kita tahu juga. Yang nanti kita jalan kemana sendiri. Betul. Internasional kemana kita kemana gitu kan, ya kan. Tapi kita tidak di drive oleh mereka. Jadi artinya nanti nggak ada yang mengatakan, oh di negara lain peraturan ini nggak ada, nggak bisa seperti itu lagi ya Pak. Artinya karena kita sudah, ini kan asuransi kan pasarnya global juga gitu kan, nggak ngomong sendiri gitu. Gitu Bapak, begitu OJK sering kemana-mana gitu kan. Iya. Jadi artinya nanti tidak ada komplain Pak, karena segini sih, wah ini kayaknya peraturannya di negara lain nggak ada gitu, nggak akan gitu lagi. Iya harusnya gitu. Kan kalau di negara yang advance ekonomi ya, yang developed country itu kan, itu insurance sama pension fund adalah penopang sumber pendanaan capital market. Karena akumulasi dananya udah ratusan tahun. Putarnya di situ ya Pak? Situ dia tuh. Di kita isunya tuh gini, isunya itu kita diakumulasinya itu juga belum banyak, ya belum terkumpul. Sehingga upaya pendalaman pasar itu kalau kita menyuruh dana pensiun atau asuransi masuk ke capital market, itu terlalu berisiko. Jadi harus aman-aman dulu. Nanti kalau udah akumulasi udah besar baru. Ya, kalau kita ada kasus-kasus itu ya. Kalau kita sekarang justru malah dari capital market nih Pak kasusnya. Justru itu. Iya. Justru itu kan kan begini, kalau asuransi sama dana pensiun ya, kalau lihat aktivitas itu ada 3. Satu adalah menjual produk asuransi, penjaminan atau manfaat, dapat premi atau dapat iuran peserta. Itu satu ini kan, betul. Satu kegiatan. Yang kedua adalah mengelola dananya. Begitu dana itu mengelola, pakai aset manajemen atau pakai apa, atau nyuruh manajer investasi atau siapa gitu kan. Tapi ada juga yang nggak mau sendiri gitu kan. Itu bisa itu. Yang ketiga adalah layanan, ya untuk klaim, memberikan manfaat, apa kemudahan sebagainya. Nah di antara yang ketiga itu yang tengah ini, yang paling kita selama ini pengawas itu seolah-olah itu bukan urusan kita, itu urusannya ya mereka. Pengelolaan dana itu. Pengelolaan dana. Makanya di kita itu ada kelompok pengawas spesialis untuk investasi, untuk melihat itu dari di mana. Dan kita baru mengembangkan sistem yang bisa memonitor transaksi pasar modal dari perusahaan asuransi dan dana pensiun. Namanya Prime. Jadi Prime itu cara kerjanya gimana Pak? Jadi itu terkoneksi dengan KSE. Jadi kita bisa ngelihat seperti apa. Walaupun belum lengkap, karena itu kalau mau lengkap itu agak mahal. Tapi paling nggak kita D3 itu udah tahu ini kemana, ke pasar reguler atau bahan negosiasi. Termasuk beli sahamnya, ya, saham gorengan atau saham patternnya siapa, saham gocapan atau apa, kita tahu. Okay. Lalu pattern dia tuh di kelompok apa namanya, pihak terafiliasi, pihak terkait, kita tahu, kan kerjanya seperti itu. Nah, kita baru belajar itu. Dulu tuh ada di pasar modal ngelihatnya untuk keseluruhan, dia ngelihat satu, kita kepentingan satu-satu. Itu juga. Jadi dari 3 aspek kegiatan itu, yang tengah ini, makanya harus ada komite investasi. Oh iya.
harus ada arahan investasinya kemana aja yang jelas. Harus ada ini loh, fungsi manajer investasinya kemana. Ya. Nah kalau sekarang itu kan, kalau dana pensiun atau asuransi itu kan life exposure-nya tuh jangka panjang. Dia meng-hedge-nya harus juga jangka panjang. Nah produk ininya gue nggak ini jangka panjang nggak nyampe. Jadi harus pinter-pinter ngelolanya. Gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan GV itu prudensial atau apa, dia punya aset manajemennya bagus. Makanya nggak ada masalah di mereka itu. Makanya di luar negeri itu menjadi sumber penopang dana capital market. Kalau mereka sebenarnya lebih ke layanan, Pak. Iya, kalau kita belum ke situ. Ya kan? Masih di tengah. Belum ke situ kita tuh. Masih orang itu orang terjebak nawarin kayak ini, kayak unit link, kayak tadi masalah asuransi kredit. Ada lagi yang kita juga awasi itu yang guaranteed return. Itu guaranteed return itu itu kemana coba? Bayangkan kamu kemana ininya investasinya? Menjanjikan guaranteed return gitu kan, orang supaya dapat duit gitu kan, tinggi gitu, lagi return. Nah itu kan nggak boleh. Kalau bank aja yang lebih advance guaranteed return kan, kalau deposito kan, saya garansi cuma sebulan, 3 bulan atau setahun itu kan, cuma segitu, besok udah berubah lagi itu. Tapi kalau asuransi bisa garansi itu selama-lamanya gitu kan. Sementara pasarnya goyang-goyang gini gitu kan. Iya. Ada lagi, Pak, satu lagi Pak dari saya. Roadmap kan sudah diluncurkan, Pak. Iya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana eksekusinya. Kalau nggak salah kan ada task force juga, Pak ya. Nah, ini memastikan bahwa task force ini berjalan sehingga roadmap ini tidak hanya sekedar coretan-coretan di atas kertas, Pak, tapi benar-benar bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan targetnya. Iya. Saya rasa memang dengan roadmap itu harus bersama-sama, nggak bisa satu pihak yang lain tidak, itu sama-sama. Artinya pun koreksinya pun ya koreksi untuk kita self introspection kita juga gitu kan, seperti apa dari OJK, dari pelaku usaha dan sebagainya. Tapi paling tidak saya yakini adalah mereka pegang udah komitmen ada, ya komitmen yang untuk melakukan seperti itu. Ya bahkan kita memasukkan target penetration rate. Ya, kita aja nggak berani di ikunya kita nggak berani penetration rate di roadmapnya disebutin gitu. Karena itu pertanyaan seperti itu. Ya inisiatif mengenai asuransi wajib. Nanti kan P2SK ada asuransi wajib, kita kan dorong. Ya asuransi wajib itu kan third party liability. Jadi saya berharap itu akan pendalaman pasar akan lebih cepat. Ya. Inisiatif dari industri pelaku usaha pun juga mengajukan produk-produk yang nggak kepikirkan lah. Ada asuransi mau beli tanah, itu sertifikatnya diasuransikan. Keaslian daripada itunya. Keaslian. Oh iya, karena sering terjadi sengketa ya. Double itu gitu kan. Ada orang mau beli tanah nih. Ini asli bener nih gitu kan. Karena biasanya ngecek, masa saya mau ngecek. Udah diasuransikan, beli asuransi, ini asli ya. Bayar premi sekian. Kalaupun palsu masih dapat duit. Dapat yang itunya perusahaan itu ya. Oh, luar biasa. Itu kan ada di situ. Ya, asuransi kendaraan bermotor. Betul. Kan itu belum diasuransikan. Iya. Masih dari beli baru aja otomatis. Kalau minjam, belinya pinjaman baru. Iya, baru asuransi. Beli sendiri, enggak. Bapak mau diasuransikan apa enggak? Enggak. Itu nanti diwajibkan gitu kan. Asuransi big event, keramaian, pertandingan ini. Konser ini maksudnya tiketnya ada asuransi gitu, Pak. Itu mulai kapan, Pak? PP-nya nih, kalau wajib itu ternyata harus PP. Targetnya? Tahun 2024 ya. 2024. Kita semester 1 lah targetnya. Tapi draft segala macamnya udah diskusi gitu. Nah kita pengen supaya PP-nya itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu mengatur yang detail. Oh oke, nanti detailnya POJK. Jadi itu di POJK. Siap. Biar lebih cepat prosesnya. Iya, cepat gitu. Nah itu asuransi wajib, harapannya itu penetration rate lah itunya. Lalu perlindungan konsumen juga belum dapat diperhatikan.
Karena kan kita merubah apa namanya tadi kan restoring confidence through industrial reform. Kemudian tagline untuk mari berasuransi kita udah dipahami, udah ganti, miliki kan? asuransi. Pahami dan miliki asuransi. Itu kan dari teman-teman industri yang menyusul itu silakan. Ya. Itu kira-kira garis besar yang kita mau lakukan. Ya, saya sih optimis saja itu akan lebih bagus lah asuransi kita Di 2027 Pak ya. Iya, itu. 2027. Iya, tugas saya kan sampai 2027 aja gitu. Tugasnya Pak Jo nanti habis itu. Ini melewati pemilu kan. Ganti presiden. Jadi nggak Pak? Izin Pak, jadi sampai akhir tahun ada berapa POJK yang kemungkinan akan bisa keluar? 9 kan targetnya kan. Ya, itu bisa keluar semua 9. Kita 5 udah keluar. 3 itu sudah RDK. Sudah. Karena di rule making rule itu dari keputusan rapat Dewan Komisioner masih ada lagi. Nah ini yang nggak bisa kita kontrol. Yang Tapi di- kalau tiga itu apa aja ya? Askret, POJK 67, 67 itu mengenai permodalan itu salah satu permodalan, ya. Askret sama Pialang, enggak 68 Pialang, Dampet. Dampet. Pialang. Piala kan baru Iya kemarin. baru kemarin. Tapi udah di RDK kan? Udah. Iya. Itu yang di proses harmonisasi itu berarti. Iya ya harmonisasi. Jadi kalau ya dari 9 kalau kita optimis gitu ya Iya. 8. Kalau optimis ya itu 8 ya. Kalau pesimis mungkin 6 atau 7 gitu. Karena tergantung ini. Kalau yang satu lagi apa Pak yang belum produk yang belum RDK? itu belum RDK. RDK besok belum masuk. Itu antriannya banyak banget. antriannya. Habis dari situ juga nanti harus rule making rule-nya masih panjang itu. Nah, kalau untuk yang tahun depan sambil menunggu PP-nya yang wajib tadi, ada berapa yang mesti disiapkan? Total ada 13 berapa ya? 13 Pak. 13. Banyak kita bisa nambah. Tahun ini targetnya 9, mudah-mudahan 8 tercapai, berarti yang satu carry over ke Iya. tahun depan jadi Iya, 14. satu atau 2 lah gitu ya. Kita nggak, soalnya Udah rule making rule-nya itu kan kita nggak bisa kendalikan. Iya, Di sana betul. Kementerian Kumham. sekarang udah mau Desember. Iya, katanya mereka tuh tanggal berapa udah nggak boleh nerima apa lagi. Oh gitu. Udah tanggal sekian udah nggak terima, udah penuhan gitu. Gitu. Terima kasih. Gitu ya. Cukup. Sudah selesai? Ya. Terima kasih Pak Oki. Ya, terima kasih. Saya itu baca siapa sih yang memiliki itu Beda asuransi. apa, media asuransi ini, ternyata itu ya asosiasi. Iya. Ini Saya bilang mesti disupport itu. Mesti disupport Saya- itu. saya, Yang Pak. punyanya punya kita juga gitu kan. Cocok Pak. Ya tapi harus tetap harus berkualitas, Betul. harus akurat datanya dan sebagainya. Orang pasti kan kalau kita banyak ngomong di sini, ya itu kan orang baca gitu kan. Iya. Tapi akurat datanya dari sumber yang terpercaya gitu. Betul, betul. Ya mungkin nanti minta tolong